Makanya pokoknya kata Ustadz itu bahaya tuh. Nanti subscribe aja channelnya T Entertainment sama Pak Muhammad Nur. Itu ada beliau ini guru-guru kita juga. Cuma mengambil bakat kameramen, bakat yang tertunda. Nanti bisa dilihat itu, jangan sampai salah pahami. Lihat, saat kita melakukan sholat, ada nggak keraguan kita? Ada. Para guru-guru kita itu kan mengetengahkan di semua kitab fikih. Makanya pokoknya kata Ustadz itu bahaya tuh. Nanti subscribe aja channelnya T Entertainment sama Pak Muhammad Nur. Itu ada beliau ini guru-guru kita juga. Cuma mengambil bakat kameramen, bakat yang tertunda. Nanti bisa dilihat itu, jangan sampai salah pahami. Itu menghilangkan keraguan dalam tauhid. Setiap malam sebelum tidur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sendiri, artikan sendiri. Jangan bapak sedang tidur di kupingnya asyhadu an la, aku belum mati woi, kan bahaya nanti. Ibu ke tapi tidak nanti. Nah itu ya, baca sendiri, terjemahkan sendiri dalam hati. Sampai disikut si bapak nanti aku masih hidup kok. Nah, kan bahaya itu ya. Ingat, untuk sendiri memperbarui iman kata Rasulullah. Yang kedua, secara syariat saat kita melakukan sholat, ada nggak keraguan kita? Ada. Para guru-guru kita itu kan mengetengahkan di semua kitab fikih. Saat kita terlupa apakah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat sholat isya, yang disuruh ambil yang mana? Yang 3. Kenapa? Kalau meyakini yang lebih kecil, otomatis kita menambah menjadi 4, kan begitu. Dan kalau sudah ditambah, potensi dia tidak sempurna menjadi 4 rakaat, ada tidak? Tidak, karena kita mengambil hitungan terkecil. Begitu juga sedang kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini tuh bak perut tuh. Nah, ingat kita nyotoh bentut bukan, ya kan? Ini kentut atau apa? Atau seakan-akan dia keluar. Kita semua pernah merasakan. Seakan-akan dia keluar. Kayaknya ini udah. Kayak ada keraguan tidak? Kalau ragu hati, batal sholat. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk perincian saat sholat ini. Rasulullah mengajarkan perincian. Tasma'u sautan au tajidu rihan. Apabila kalian terdengar suara dia keluar. Nah, kan lebih panjang itu keluarnya kan? Kalau nggak ada dengar suara keluar, maka tidak. Au tajidu rihan, nggak dengar suaranya, tetapi baunya subhanallah. Karena di mana-mana kentut yang silent itu lebih menyiksa loh. Kentut tapi silent. Tak kalian dengar suara keluarnya, tidak kalian cium baunya, maka hukumnya yakin kita. Artinya apa? Saat ada keraguan, periksa. Setelah diperiksa, maka timbul keyakinan. Kalau ragu saja tidak diperiksa, maka hukum sholat batal. Hukum sholat menjadi batal karena kita ragu-ragu antara sah atau tidak. Suatu hari ayah kita buka ladang sawit di 35. Nah, apa dia ayah kana? Insya Allah kapan-kapan. 30 hektar kan pai tajatnya udah acah kan. Kamu cok tepah undang telahnya ya. Begitu sampai beliau ke sana, beliau bilang, tengku ini tanya alhamdulillah ladang kana bakdrin tengku. Na bakdrin 2 bak. Nyan kana boh tengku, hujak tajak gede. Kan begitu. Jut, sosok nak pakat Pak Alek, ahla jamaah tanya udah tajak. Mujak tu, kita berangkat jam 10 siang ke 35. Cuaca alhamdulillah mendung, jadi enak jalannya. Begitu di perjalanan sampai ke kebun, itu kan kami baru pertama ke sana. Ayah Din pun baru pertama ke sana. Tiba-tiba sayup-sayup sampai terdengar suara orang azan di Simpu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang jauh kan gitu suaranya.
Begitu pas dengar sayup-sayup sampai, kata Ayah Din, nyo kalihu tengku. Nyo ayah, dia tadi ngatan. Ustaz tanya, ayah, ho kiblat tanya. Usanga awati, mata rohana, karena kaitu ridu. Iya kan? Matahari tidak ada karena tertutup awan. Terus, jadi kemana ini Ustaz? Aku pun tak tahu, kan begitu. Pak Alek, mana arah kiblat? Matahari nggak ada, orang untuk kita tanya nggak ada. Kata Pak Alek bagaimana? Ustaz, menurut saya ke arah sana kiblat. Tanya sama ampun ti, iron ku ampun, daerah mana ke arah mana kiblat? Ampun bilang ke arah sana kiblat. Ayah Din, sang Ustaz, sang pedih. Lalu Ustaz, drone Ustaz, ilung sang pedih. Kami berlima sama-sama meyakini arah kiblat yang berbeda. Kemudian setelah kami meyakini arah kiblat yang berbeda, kami bilang, jadi gimana kita sholatnya? Karena Ayah Din yang paling tua, kita ikut Ayah Din. Sholat kami sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak meyakini arah kiblat. Bayangkan itu. Kalau memang setelah kita periksa kita nggak tahu, maka dalam teknis itu semua masing-masing kita sholat sesuai keyakinan arah kiblat. Ayah Din ke sana, Pak Alek ke sana, Ampun ke sana, saya ke sana. Paksa kami membelakangi. Kenapa? Karena kalau menuju pada satu titik kita tidak meyakini. Sehingga sebelum sholat wajib tinabul mubtilat, itu yang pertama, wastiqbalul kiblat, dan menentukan arah kiblat. Setelah diperiksa keyakinan kita ke sana, tapi kita tidak mengalihkannya ke sana, maka secara fikih sholat tidak sah. Itu dalam sholat. Begitu juga masalah batal atau tidaknya. Artinya apa? Kalau ada keraguan, maka buang keraguan, karena keraguan itu dari syaitan dan keyakinan itu dari Allah. Di semua rukun Islam itu ada keraguan. Tauhid yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, keraguan dalam sholat. Pergi ke suatu tempat, kita nggak yakin sudah masuk waktu, maka hukumnya kalau kita sholat meskipun sudah masuk waktu, maka hukum sholat itu batal. Kenapa? Karena meyakini belum masuk waktu. Ingat kalimatnya, makanya sesuatu yang yakin itu penting. Kepentingan keyakinan itu sangat pentingnya diterapkan dalam syariat, tauhid ataupun akhlak, sehingga Rasulullah sering mengulang-ulangnya kepada Sayyid Hasan, cucu kecintaan beliau. Sehingga dalam meriwayatkan hadis, Sayyid Hasan berkata bagaimana? Hafiztu, aku menghafal min Rasulillah, dari kakekku Rasulullah. Karena terlalu sering Rasulullah mengingatkan, sampai Sayyid Hasan, cucu beliau hafal. Makanya penting kita membuang keraguan atas syariat, atas tauhid, dan kita baru menjelaskan antara tauhid dan syariat dalam sholat. Jadi besok-besok kalau kita mau sholat, itu kan diperintahkan wajtinabul mubtilat, menjauhkan yang membatalkan yang di pesantren, mantan pesantren wajtinabul mubtilat, menjauhkan yang membatalkan sholat.